Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Kami sangat bersyukur padamu Tuhan, yang senantiasa memberikan kami sukacita dan kesehatan, yang tidak pernah berhenti memberikan apa yang perlu bagi hidup kami. Hingga malam ini kami masih boleh bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Roh-Mu yang membimbing dan menguatkan kami untuk selalu setia, seturut dengan kesetiaan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 4 Maret 2026. Sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari Injil Matius pasal 12, ayat 15 hingga ayat 21. Dan yang menjadi pembimbing ayat 15b. Demikian firman Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Sahabat, sekali lagi, banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, teks ini menyingkapkan wajah Mesias yang sering kali luput dari ekspektasi manusia. Bukan figur yang memamerkan kuasa, melainkan hamba yang bekerja dalam keheningan dan dalam kelembutan. Justru di dalam kesetiaan. Teks ini lahir dari konflik tajam setelah orang Farisi bersepakat untuk membinasakan Yesus. Yesus memilih untuk menyingkir. Namun penyingkiran itu bukan pelarian dari panggilan. Bukan karena takut atau bukan menghindar dari pertemuan kepada orang-orang Farisi. Justru di sanalah terlihat paradoks Injil. Yesus menjauh dari pusat konflik religius, tetapi semakin dekat dengan penderitaan manusia. Dia langsung kepada masyarakat, kepada orang banyak. Orang banyak tetap mengikutinya dan Ia menyembuhkan mereka semua. Kuasa Allah terus bekerja, tidak pernah berhenti hanya karena ancaman manusia. Kemudian kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, larangan Yesus akan identitasnya supaya tidak disebarluaskan atau diberitahukan kepada orang lain, menyingkapkan kedalaman sikapnya terhadap iman. Ia menolak iman yang dibangun atas sensasi, kekaguman massal, keheranan, atau popularitas instan. Mujizat tidak dimaksudkan sebagai alat untuk promosi diri, melainkan sebagai tanda dari kehadiran Allah yang memulihkan. Dalam keheningan itu Yesus menjaga agar relasi manusia dengan Allah tidak direduksi menjadi kegaguman pada kuasa semata, melainkan kepada ketaatan pada kehendak Bapa. Matius lalu menafsirkan sikap Yesus ini sebagai penggenapan nubuat kitab Yesaya di pasal 42. Yesus diperkenalkan sebagai hamba yang dipilih, dikasihi, dan berkenan di hadapan Allah. Identitasnya tidak terletak pada kehendak publik atau berakar pada pengakuan publik, melainkan pada relasi intim dengan Bapanya dan kepenuhan Roh. Roh Allah diberikan bukan untuk menegakkan atau memperlihatkan dominasi religius, tetapi untuk menghadirkan keadilan, yaitu tatanan Allah yang memulihkan kehidupan yang rusak, mengangkat yang terpinggirkan, dan menyembuhkan yang terluka.
gambaran tentang hamba yang tidak berbantah, tidak berteriak, dan tidak memperdengarkan suaranya di jalan-jalan umum, atau adalah kritik halus terhadap religiositas yang bising dan agresif, sering dipertontonkan menjadi bahan tontonan bagi orang lain. Cara Allah bekerja berbeda dengan cara dunia. Kebenaran tidak ditegakkan melalui intimidasi atau kekerasan atau pamer, tetapi Allah bekerja dengan ketekunan yang tenang. Kemenangan keadilan tidak tercapai dengan mematahkan yang lemah, melainkan dengan kesabaran yang meneguhkan. Saudara-saudara, ungkapan buluh yang patah tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, membuka jantung pastoral Injil. Buluh yang patah melukiskan manusia yang retak oleh kegagalan, dosa, penderitaan, atau kekecewaan. Sumbu yang pudar menggambarkan iman yang hampir padam, harapan yang tinggal asap. Yesus tidak datang untuk mempermalukan keadaan itu. Ia tidak menambah luka pada yang sudah terluka. Justru di titik kerapuhan itulah karya Allah berlangsung. Keadilan Allah bukan keadilan yang menghukum yang rapuh, melainkan keadilan yang memulihkan sampai keutuhan tercapai. Arah pelayanan Yesus dalam perikop ini melampaui batas Israel. Pada namanya bangsa-bangsa akan berharap. Harapan menjadi kata kunci. Bukan ketakutan, bukan paksaan, bukan supremasi religius. Harapan yang ditawarkan Yesus bersifat universal, karena penderitaan dan kerinduan manusia akan pemulihan juga bersifat universal. Dengan cara yang lembut namun pasti, karya Allah, karya hamba Tuhan menjangkau dunia yang luas. Renungan ini mengingatkan kita di setiap zaman, di tengah budaya yang gemar pada kebisingan, pencitraan, dan kemenangan cepat, Yesus menampilkan jalan lain. Kesetiaan yang sunyi, kuasa yang menyembuhkan tanpa pamer, dan keadilan yang bertumbuh di dalam belas kasihan. Firman ini untuk mengajak kita untuk menilai ulang wajah iman kita yang kita hidupi. Apakah kita mematahkan yang sudah patah, atau menjadi ruang di mana yang rapuh dipulihkan dan harapan dinyalakan kembali. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di dalam Yesus yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memberikan harapan, memulihkan semangat, harapan yang hampir padam, iman yang seakan goyah. Tetapi dari pemulihan-Mu kami Engkau kuatkan menjadi orang-orang yang mampu menjadi orang-orang yang setia kepadamu, dan hidup kami Engkau pakai memulihkan setiap orang yang memerlukan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.